Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel Yudi Ardianto, channel yang banyak membahas hal-hal seputar forex, kripto, dan juga saham. Kalau kalian punya interest di tiga bidang ini, pastikan klik tombol merah di bawah, nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Karena insya Allah saya berusaha agar aktif terus setiap hari di channel ini melalui konten-konten edukasi, live streaming, dan lain sebagainya ya. Pokoknya saya usahakan setiap hari ada konten baru. Klik subscribe sekarang ya kawan-kawan. Hari ini saya mau membahas mengenai Fibonacci. Khususnya yaitu salah dua dari kegunaan Fibonacci. Yang pertama untuk mencari titik entry yang tepat. Kemudian yang kedua bagaimana menggunakan Fibonacci untuk menentukan tempat take profit. Simak terus sampai selesai, kita akan mulai setelah yang satu ini. Sebelum itu, untuk Anda yang sama seperti saya dulu, untuk daftar di broker lokal, pikir-pikir dulu deh, karena waduh, modalnya harus gede, harus 100 juta minimumnya. Lalu lotnya itu 0,10 ya rata-rata. Berhenti berpikir seperti itu kawan-kawan, karena sekarang udah ada MIFX, yaitu broker lokal sudah 22 tahun pengalaman yang menjadi pionir lot mikro di Indonesia. 0,01 lot sudah bisa. Selama berpuluh-puluh tahun belum ada guys yang bisa lot mikro untuk broker lokal. Jadi ini adalah kabar gembira dan semua kalangan bisa trading. Di MIFX juga broker dengan deposit minimum termurah. Anda boleh keliling di broker lokal Indonesia itu paling murah 1 juta rupiah. Dan di MIFX setengahnya, yaitu hanya 500 ribu rupiah saja Anda bisa trading. Jadi sekali lagi semua kalangan bisa trading kalau menggunakan MIFX karena depositnya sangat kecil, bisa lot mikro, terus ada juga rebate-nya yaitu $10 per lot khusus untuk akun Real Pro. Untuk kalian yang mau daftar atau lihat-lihat dulu, aku udah kasih linknya di deskripsi, silahkan diklik saja. Jangan khawatir, ini adalah broker resmi. Merasa lebih aman gitu ya kalau trading di broker yang sudah terregulasi Bapepti ya. Dana nasabah itu insya Allah lebih aman. Kalian klik link di deskripsi kalau kalian tertarik, nanti bisa buka akun live. Jangan lupa kalau kalian pemula, pastikan Anda belajar trading di akun demo dulu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Jadi kawan-kawan, mau kalian trading di market manapun, mau di forex, kripto, saham, itu strukturnya sama aja ya. Ada yang namanya trend structure seperti ini ya. Jadi market trading itu terbentuk dari sebuah trend ya. Ada uptrend, downtrend, dan juga sideway. Kalau datar begini, sideway namanya. Sebuah trend ini siklusnya begitu-begitu aja. Sebuah trend dikatakan uptrend apabila terjadi high yang lebih tinggi dan low-nya lebih meninggi juga ya. Ada high, low, higher low ya. Ada juga sebuah teori yang disebut ABCD ya, yaitu di sini titik A, di sini B, titik C, titik D. Tapi supaya lebih gampang dipahami, saya mengatakan pergerakan harga di trading itu terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama ada impuls ya, koreksi atau retrace ya, lalu impuls lagi lebih tinggi ya. Selama harga membuat impuls yang lebih tinggi maka itu uptrend, sedangkan kalau impulsnya kebalikannya yaitu lebih rendah itu disebut dengan downtrend. Agar trading kita follow the trend, maka kita sebaiknya entry pada saat retrace seperti ini ya, atau namanya itu macam-macam ya, ada pullback ya, trading pullback ya. Pokoknya setelah buat harga tinggi, pas retrace ke bawah, di sini tempat entry kita, lalu naik. Pas retrace lagi, di sini tempat entry kita naik. Nah, begitu juga sebaliknya, pas turun retrace ke atas, sell, turun ya, gitu. Itu kalau di forex ya. Kalau di saham sama kripto nggak bisa dua arah kayak gini. Cuman forex yang bisa profit dua arah begitu. Untuk trading follow trend dengan menunggu ketika dia retrace ya, ini ada sebuah tool yang kegunaannya sesuai dengan yang kita tuju. Kita trading tunggu retrace, maka ada sebuah tool yang namanya Fibonacci retracement. Ini untuk mengukur kedalaman retrace-nya
market ya. Di dalam Fibonacci itu nanti ada level-level yang sering banget harga itu sampai ke situ mantul. Retrace-nya selesai, melanjutkan tren gitu. Oke, saya akan coba munculkan Fibonacci-nya ya. Untuk di platform lain, misal di MetaTrader itu kalian bisa cari di bagian tool ya. Kalau di HP itu di icon yang klik sembarang di layar, lalu ada icon kotak segitiga bulat. Nanti kalian cari namanya Fibonacci retracement. Kalau kalian belum paham cara memainkan MetaTrader, aku udah buat videonya ya. MetaTrader 4, MetaTrader 5 sudah aku buat semuanya. Nanti kalian cek aja di deskripsi ya. Kalau di TradingView gampang banget ya. Ada di kiri. Ini saya layoutnya TradingView-nya ini masih default. Jadi kalian bisa cari di kiri ini. Nah, di bagian ini kalau ini nggak nampak Fibo kayak gini ya. Mungkin tersembunyi dia. Ini macam-macam Fibo itu juga ya. Fibo retracement, Fibo extension, ya, Fibo channel, time zone. Wah, macam-macam pokoknya. Nah, yang kita bahas itu Fibo retracement. Tinggal klik aja. Karena ini sudah ada di luar, tinggal saya klik gini. Kalau Anda lihat ya, ini dimulainya tren bullish ya. Kenapa begitu? Karena swing terakhir ya, tadinya trennya bearish dari sini. Ya, menyesuaikan gambar yang ini. Sebuah tren itu berbalik apabila swing terakhirnya. Jadi sudut-sudut ini disebut swing ya. Swing high, swing low, higher low ya. Nah, pokoknya ini swing. Kalau lagi bullish, kalau swing low terakhir dari tren bullish ini terbreakout ya, ada candle yang close lebih rendah dari swing terakhirnya, maka tren bullish atau uptrendnya ini sudah berganti menjadi downtrend. Begitu juga sebaliknya, seperti di contoh ini, jika tadinya tren dari atas dia dari jauh banget ya, buat mulai dari sini high, low ya, buat lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, yang menjadi patokan kapan tren down ini dia berakhir adalah swing high-nya ya. Ini swing high terakhirnya ya. Kalau swing high terakhirnya ini terbreakout, maka dia akan jadi uptrend ya. Di sini terbreakout. Nah, mengenai jauh tidaknya itu nanti wajib melihat di time frame atasnya lagi. Kenapa ini sampainya cuman segini ya? Itu karena pasti daily-nya sekarang lagi uptrend banget dan naiknya ini cuman koreksian ya. Retrace, bentuk retrace daripada daily. Makanya dia sampai sini saja. Oke, tapi kita nggak bahas itu, kita bahas mengenai Fibo-nya. Tapi tetap kalian perlu juga melihat time frame gedenya ya, supaya nggak serakah. Misal kayak gini, kita sudah tahu di daily ini adalah sebuah retrace. Nanti TP-nya ya jangan jauh-jauh, harus pas ada resisten di daily harus sudah dilepas. Nah, sekarang saya mau lanjutin cara menarik Fibo-nya. Karena di sini sudah terbreakout ya. Swing high terakhirnya dari downtrend ini sudah terbreakout ini. Nah, ketika dia retrace begini, kita bisa tarik Fibonacci ya. Klik aja Fibonacci-nya ya. Tempatkan titik pertama itu pada low-nya ya. Lalu titik pertama itu 1 ya, atau 100 ya. Lalu titik nolnya itu pada high-nya ya, pada harga terendah, lalu harga tertinggi. Nah, kita cari retrace-nya begini. Dalam Fibonacci itu ada namanya golden ratio ya. Itu yaitu di angka Fibo 0,382, 0,5, 0,6 ya, 0,618 ya, di antara tiga ini. Saya blok begini ya. Nah, kenapa ini dinamakan golden ratio? Karena biasanya harga itu sering banget mantul di area ini. Ketika sudah sentuh 0,382, 0,50, 0,618 ini biasanya dia naik. Nah,
Kalau harga baru sampai 382 langsung naik, ini biasanya naiknya tinggi, melanjutkan trennya, ya kan? Ini kan impuls, retrace, lanjut tren lagi, ya, impuls lagi atau lanjut tren. Kalau dia menyentuh 0,382 langsung reject ke atas, itu biasanya jauh impuls berikutnya. Tapi semakin dalam dia retrace, maka biasanya melanjutkan trennya itu tidak terlalu jauh. Itu biasanya ya, bukan sebuah kepastian. Fibonacci ini bisa digunakan secara mandiri, full kalian cuman pakai Fibo ya. Tapi juga bisa digunakan sebagai alat bantu. Misal kalian trading support resistance ya. Kalau kita tarik di sini, ini ada namanya resistance become support ya. Awalnya resistance, breakout, lalu jadi support. Kalian bisa padukan dengan hal-hal semacam ini, maksud saya. Misal pakai BBMA juga ya. Fibonya ini menjadi alat bantu aja. Anda sudah tahu di sini support. Lalu tarik Fibo, ternyata kebetulan juga ada golden ratio di sini, maka itu menjadi penguat alasan untuk buy. Coba saya mau intip kalau BBMA ini setup apaan ya. Ternyata secara BBMA ya, misal nih, secara BBMA di sini ada momentum, ini ada re-entry, re-entry-nya pas ada MA50 dan juga middle band ya. Ini kayaknya tempat yang bagus nih di pertemuan MA50 sama middle band ini. Nah, tarik Fibo ternyata kebetulan ada golden ratio, maka dia naik ya. Paham ya maksud saya? Maksudnya itu sebagai alat bantu juga bagus. Coba naik atasnya. Sampai level mana? Nah, ya. Lalu dia buat impuls di retrace berikutnya. Ini juga dia nyentuh golden ratio lalu reject ke atas ya. Memang seringnya di golden ratio ini, 3 level ini, 0,382, 0,5 sama 0,618. Seringnya di situ ya, langsung naik juga. Meski kadang-kadang juga di 0,23 bisa aja. Atau dalam sampai 786 juga bisa ya. Tapi seringnya ini. Ya, makanya ini disebut golden ratio. Oke, semoga paham ya kawan-kawan. Kalian bisa banyak berlatih di chart begini, kalian garis-garis atau lakukan backtest ya. Hanya dengan mengetahui struktur tren lalu tambahkan Fibonacci, itu juga Anda sudah bisa profit loh kawan-kawan. Nggak perlu banyak indikator ya. Cuman tahu struktur tren aja ya. Di sini ini sudah belum breakout ya. Ya, anggaplah di sini udah breakout ya. Ini udah bakal mau jadi bearish, tarik Fibo ya. Nanti buat impuls ya. Impulsnya sampai bawah. Nah, pas retrace ini tarik Fibo lagi gitu. Anda bisa juga sudah konsisten hanya pakai Fibo dan ngerti struktur tren. Nih kayak gini ya. Tuh ya. 3861 ya. Dia turun. Kayak gitu guys. Itu fungsi yang pertama. Lalu fungsi yang kedua adalah Fibonacci retracement ini biasanya saya pakai untuk cari target profit. Terutama kalau nggak kelihatan support atau resisten yang menjadi tujuannya. Misalkan di USD/JPY ya. Nah, ini ke atasnya lagi, ini kan resisten terakhir. Kalau misalkan ini terbreakout, ke atasnya lagi saya nggak tahu. Karena dilihat ke kiri, ya, itu udah nggak ada. Ini kalau nggak salah udah all time high ini. USD/JPY. Ya, tuh. Sudah all time high. Untuk case-case seperti ini, kita nggak tahu kalau kita buy, kita akan jual di mana, akan take profit di mana, kita nggak tahu karena di kirinya nggak ada lagi resistennya ya. Contoh USD/JPY. Nah, untuk mencari di mana area TP-nya, karena resistennya kan nggak kelihatan tuh, kita bisa pakai Fibonacci retracement juga. Caranya gimana? Caranya masih sama, yaitu
mengamati swing terakhir ya. Kalau kita buy, itu yang diamati swing high terakhir yang terbreakout dari tren ini ya. Dari tren bearish ini, swing high terakhirnya yang kejebol mana ya. Nggak perlu engulf, cuman dicucuk pakai jarumnya aja itu udah kita bisa tarik Fibo. Kalau kurang jelas di H4 bisa turunkan H1. Oke. Di sini terakhir ya. Swing low ini buat swing high lagi tapi nggak buat low ya. Atau terserah deh, di sini juga bisa, di sini juga bisa. Bedanya nanti TP-nya lebih jauh kalau pakai ini. Pakai ini juga bisa, TP lebih dekat dan itu malah lebih selamat ya kalau TP-nya lebih dekat. Caranya amati swing terakhir yang terbreakout dan menjadi perubahan tren ya. Kita punya buy ya. Ini termasuk signal dari live trade kemarin ya. Saya suruh buy di sini dan naik misalnya ya. Bukan misalnya, memang suruh buy di sini kemarin. By the way, untuk kalian yang belum tahu, saya itu live trading setiap Senin sampai Jumat jam 8.15. Pastikan subscribe ya guys ya. Nah, ini signal dari live trade kemarin, udah disuruh buy, naik begini. Kemudian bingung nih cari TP-nya. Oke, misalkan ini kan udah ada ya, udah ada. Berarti TP bisa di sini dong. Bisa. Tapi jika nanti resisten ini terbreakout, kita nggak tahu TP-nya di mana lagi karena nggak ada nampak resisten berikutnya. Tengok ke kiri pun nggak ada resisten lagi. Nah, itu bisa pakai cara ini. Ya. Caranya adalah tengok swing terakhirnya ya. Oke, kita patok ini aja ya. Kalau ini kejauhan, kita patok ini aja ya. Dimana dia dicucuk, tidak harus breakout ya. Kita tandai gini ya. Ini harga tertinggi dari swing tersebut. Tandai ya, tidak harus breakout seperti ini. Ini kan breakout nih, candlestick-nya close di atas swingnya. Mau dia cuman ekor pun bisa guys. Nah, caranya ambil Fibonya, cetek, nariknya itu dari mulai engulf-nya ini ya. Dimana candle engulf swing terakhirnya ya, di harga tertingginya, bukan di bodinya ya, di harga tertingginya. Atau ini kan di ekornya gini ya. Klik lalu geser ke bawah sampai harga paling low dari downtrend ini. Kalau sudah kayak gitu, baru kelihatan di mana target untuk take profit kita. Di mana, di level berapa kita bisa letakkan take profit? Yaitu yang pertama di 161 ya. Ini nggak kelihatan tulisannya. 161 ya, itu take profit pertama. Ini TP1-nya udah kejebol ya. Karena ini naiknya kenceng, kejebol, maka target berikutnya di sini. TP2-nya di 261. Ya, TP1 di sini 161, TP2 di 261, lalu paling jauh nanti siklus tren berakhir di 423. Paling jauh ya. Paling jauh. Ini udah mentok ya. Gitu guys ya. Jadi kita udah tahu di mana target profitnya. Untuk yang udah buy di sini kemarin, nah itu ya. Sekarang TP1 udah ketembus, Bang. Otomatis dia berikutnya akan ke sini ya. Tapi syaratnya harus jebol ini dulu ya. Tapi ini kejebol sih, saya yakin kejebol ya. Karena impuls kuat sekarang lagi retrace begini ya. Kalau ini kejebol maka ke 261. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Gitu Bang. Itu kalau untuk buy ya. Kalau untuk sell ya kebalikannya. Coba kita cari tahu. Oke, sekalian nih bentuk-bentuk untuk nariknya itu macam-macam lagi guys. Kadang dia nggak kelihatan swingnya ya. Kalau narik di sini tentu ini kejauhan, terlalu jauh begini. Itu bisa kita tengok di time frame bawahnya.
Oke, misal dari ini ya, buat momentum sell, retrace ya, retrace-nya paling ini sampai golden lah ya. Nah kan, di Fibo 50 mantul. Nah, kalau kayak gini Bang, ini kita jangan nariknya dari swing ini untuk cari TP-nya kejauhan Bang. Pokoknya di dekat-dekat sebelum dia balik arah ya, di atasnya. Dekat-dekat momen-momen terakhir retrace-nya, lalu melanjutkan tren. Jangan di sini, ini kejauhan. Kalau untuk seperti ini kan nggak kelihatan swingnya ya. Nah, itu bisa lihat candle-candle yang lain warnanya. Ini pasti swing di time frame bawahnya. Ini H1 kalau turunkan M15 atau M5 ini adalah swing ya. Jadi seperti ini kalau di trend di time frame bawahnya dia buat high, lalu turun buat low, lalu buat high lagi ya. Gambar swingnya akan kayak gini di time frame bawahnya. Nah, baru ini turun ke bawah. Nah, gitu. Jadi bisa tariknya dari sini ke sini. Coba deh lihat M15. Biasanya seperti itu. Tuh. Ya. Ya, sesuai kan? Buat high, swing low, higher high, lalu swing low-nya terbreakout. Nah, breakout-nya kejauhan kalau di zoom ke M15 misalnya. Anda bisa tarik di M15 juga, di time frame bawahnya maksudnya. Yang penting patokannya adalah swing terakhirnya, lalu candle yang membreakout atau mengengulfnya. Ya, ini yang mengengulf. Nah, gitu Bang. Ini TP1, TP2 ya, paling jauh ke sini. Oh, belum sampai ke sana lagi ya. Atau ini juga bisa, pokoknya setiap garis-garis ini bisa jadi acuan. 161, 261, 361, 423. Gitu Bang. Itu tadi di M15. Misal mau pakai yang ini, juga dia sampai 161 balik ya. Gitu. Cara kedua untuk menggunakan Fibonacci. Jadi kayak gitu, kegunaan Fibonacci ini yang bisa saya sharingkan, yaitu yang pertama untuk cari level entry yang tepat, yang kedua untuk cari tempat take profit. Kalau kalian punya pertanyaan atau malah bingung sama penjelasan saya ini, tulis aja di komentar, nanti insya Allah saya jawabin atau saya bikinin konten lagi ya. Semoga bermanfaat lah, insya Allah paham lah ya. Oke, sekian aja untuk video hari ini guys. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.